Saat pelajaran matematika, Bu Shirley ngasih soal rumit ke semua muridnya. Mereka harus bisa menjawab persamaan 3 tambah 3 kali 3. Dua siswa langsung mengangkat tangannya. Tony menjawab 18, tapi Karina punya jawaban lain. Dia bilang hasilnya 12. Siapa yang jawabannya benar? Karina, operasi perkalian harus dikerjain paling dulu. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau udah, baru deh ditambah dengan angka 3. Jawabannya 12. Agni perlu waktu 12 detik untuk motong satu roti jadi 5 bagian. Tapi kalau rotinya dipotong menjadi 6, waktunya jadi berapa lama ya? 15 detik. Untuk motong roti jadi 5 bagian, dia harus bikin 4 kali potongan. Kalau 4 kali potongan ini dilakukan selama 12 detik, tiap kali motong berarti selama 3 detik. Nah, karena dia mau bikin 6 bagian, berarti dia perlu bikin 5 kali potongan. Tiap kali motong dia perlu waktu 3 detik, maka 5 kali potongan sama dengan 15 detik. Di abad ke-21 ini, tahun berapa aja ya yang tiap tahunnya punya 365 hari? Tahun kabisat emang berlangsung selama 366 hari. Tapi tetap aja sih, tahun tersebut juga punya 365 hari. Jadi, sejak tahun 2001 sampai sekarang, lamanya udah 20 tahun. Karena udah nggak punya banyak waktu, Tristan harus buru-buru login ke komputer mamanya. Tapi ternyata komputernya di password. Begini petunjuknya. Kamu tahu passwordnya nggak? Tiap konsonan di masing-masing kata bernilai 200 poin, sedangkan huruf vokalnya minus 100 poin. Pada kata kiwi ada 2 konsonan, berarti nilainya 400 poin. 2 huruf vokal artinya minus 200 poin, jadi passwordnya 200. Yoga dan Yogi lagi jalan-jalan santuy, saat ngelihat pohon rindang, mereka langsung manjat ke dahannya. Siapa yang kurang cerdas? Yoga, dahan pohon yang dia duduki udah rapuh tuh. Sebentar lagi dia pasti bakal jatuh. Markus dan Lucky berprofesi sebagai blogger. Untuk mendongkrak jumlah viewer, mereka berselfie ria di tempat-tempat ekstrim. Markus berselfie sambil berselancar di atas gulungan ombak besar, sedangkan Lucky berselfie sambil berdiri di tepi jembatan. Siapa yang nyawanya lebih terancam? Markus, di dekat Lucky seenggaknya ada orang lewat. Mereka pasti akan segera tahu kalau Lucky kenapa-napa. Jadi bisa menghubungi layanan darurat secepatnya. Beda dengan Markus yang cuma sendirian kan? Tommy dan Hanum udah janjian mau ngedate, tapi saking tepat waktunya, Tommy datang setengah jam lebih awal. Jadi daripada cuma bengong nungguin, dia mau beli bunga dulu. Sepulang dari London, Hanum buru-buru nyetir biar bisa segera menemui sang pujaan hati. Siapa yang tindakannya kurang tepat? Hanum, dia salah ngambil lajur jalan tuh. Lisa dan Melanie lagi nyiapin pesta barbeque di taman. Saat Lisa lagi masak, Melanie sibuk menghias taman. Siapa yang kurang cerdas? Lisa, selama dia masak, dagingnya cuma diangin-angin di tempat terbuka. Saat UAS, semua mahasiswa harus bisa menjawab soal yang paling sulit. Masing-masing dari mereka harus duduk di kursi yang udah ditentukan. Tapi sang dosen tahu kalau salah satu dari 3 mahasiswanya akan nyontek saat ujian. Siapa tersangkanya dan kenapa bisa begitu? Cewek bersweater merah ini, pakaiannya rapet banget. Padahal kedua temennya cuma pakai baju santai, dia malah pakai sepatu boot tinggi dan sweater lengan panjang.
Ella baru beli motor baru. Setelah mengunci garasinya, dia berangkat kerja. Tapi setelah dia pulang dan membuka garasi, sepeda motornya udah hilang. Cewek itu segera menghubungi polisi, kemudian petugas mulai menginterogasi 3 tetangganya. Rian bilang dia udah pergi sejak pagi dan gak tahu apa-apa. Chandra bilang, tadi pas lagi jalan-jalan bareng Anabul, saya sempat lihat motornya masih ada di dalam garasi kok, Pak. Lalu Jessica ngasih tahu kalau dia datang ke rumah Ella untuk minjem alat kebun. Tapi karena rumah Ella masih kosong, akhirnya dia pulang lagi. Siapa yang udah nyuri motor Ella? Pelakunya, Chandra. Menurut pengakuannya, dia udah ngelihat motor itu di garasi. Tapi kan pintunya tertutup. Mana bisa dia ngelihat motor itu? Perhatiin urutan huruf ini ya. Kira-kira huruf apa nih yang harus muncul di deret berikutnya? Semua huruf ini merepresentasikan inisial nama hari dalam seminggu. M berarti minggu, S Senin, kemudian ada Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi tinggal hari Sabtu yang belum disebutin. Tambahin aja huruf S-nya di sini. Marco terkurung di penjara bawah tanah. Di hadapannya ada 3 pintu keluar, tapi semuanya dipasangi rintangan. Di balik pintu pertama, ada penjaga gempal berotot kekar. Di belakang pintu kedua, ada 3 anjing besar yang kelaparan. Dan di balik pintu ketiga, ada banyak robot kecil yang siap menyerangnya sewaktu-waktu. Pintu mana yang harus Marco pilih agar bisa lolos dari situ? Kalau aku sih mending pilih pintu ketiga aja. Meskipun keroyokan dan bertampang garang, robot itu masih sangat kecil. Jadi kemungkinan gak akan melukai Marco. Amy terbangun di tempat asing. Setelah beberapa saat mengamati sekeliling, dia melihat 3 jalan keluar. Tapi di situ ada jebakannya loh. Di balik pintu pertama, ada balok besi dengan sensor gerak yang akan menghancurkan siapapun yang berani mendekatinya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat sasaran. Lalu di belakang pintu ketiga, ada pecahan kaca yang terhampar di lantai. Pintu mana yang harus Amy pilih? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja. Dia pakai sepatu butuh. Tentu gak akan sulit dong jalan kaki di atas pecahan kaca. Susi lapor polisi karena teman baiknya telah diracun. Dia menjelaskan kronologinya. Saya udah janjian sama Ayu dan emang sengaja datang cepet. Setelah sampai di depan rumahnya, saya langsung ngetuk pintu tapi nggak ada jawaban. Padahal lampunya nyala, Pak. Jadi saya tahu pasti Ayu ada di dalam. Karena punya kunci cadangan, saya buka pintunya sendiri. Ternyata dia udah pingsan di ruang tengah dan di dekatnya ada gelas kosong. Si petugas kemudian bertanya, "Apa Anda nyentuh barang di situ?" Kemudian cewek itu menyahut, "Saya cuma nyentuh pintu kaca dan tubuh teman saya, Pak." Tapi anehnya, Susi malah ditangkap. Memangnya kenapa? Tadi Susi bilang kalau lampunya udah nyala, tapi dia nggak bilang kalau dia nyentuh saklar lampu. Padahal saat polisi memasuki rumah, lampunya udah mati. Bu Donita lapor polisi karena kerampokan. Dia bilang, "Saya lagi ngebenerin make up di kamar mandi restoran saat tiba-tiba ada orang misterius yang mendekati saya dari belakang dan memukul kepala saya. Tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya dengan jelas." Polisi malah nggak mau menindaklanjuti laporan itu dan meminta Bu Donita segera pulang. Memangnya kenapa sih? Dia bilang dia lagi ngebenerin make up-nya. Sudah pasti dia juga ngelihat ke cermin kan? Kalau memang ada orang yang mendekatinya dari belakang, pasti dia juga bisa melihatnya dari cermin. Tapi menurut keterangannya, Bu Donita nggak ngelihat orang itu. Pasti Bu Donita lagi ngarang cerita deh. Cowok ini lagi ngebersihin jendela gedung perkantoran, lalu tiba-tiba jatuh dari lantai 3. Semua saksi menyimpulkan kalau itu murni kecelakaan. Tapi untungnya, Detektif Harun ada di sekitar situ. Begitu sampai di TKP, dia menyimpulkan kalau insiden ini bukan kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja mendorong cowok itu keluar dari jendela. Gimana Detektif Harun bisa tahu ya?
Lihat aja jendela yang tadi dibersihin. Kok bisa nutup? Kalau kecelakaan beneran sih, seharusnya jendela itu tetap ngebuka. Santi dan Belinda lagi kemah di tengah hutan. Siapa yang kurang cerdas? Belinda di tengah hutan kok pakai sepatu heels? Nina dan Mira udah telat pergi ngantor. Mereka memacu mobilnya hingga melebihi batas kecepatan. Siapa yang lebih menantang maut? Mira, barang bawaannya berserakan di dalam mobil. Kalau terjadi kecelakaan, tubuhnya bisa kena timpuk. Joan dan Marsha nyebrang jalan di sembarang tempat. Joan lagi ngedengerin musik dan Marsha sibuk chattingan. Siapa yang keadaannya jauh lebih berbahaya? Joan, meskipun keduanya melanggar aturan, posisi berdiri Marsha lebih gampang terlihat oleh pengemudi. Sementara Joan berdiri di tikungan, pengemudi bisa-bisa nggak ngeliat tubuhnya dan telat ngerem kendaraannya. Kedua cewek ini lagi melakukan pekerjaan rumah. Alisa menjemur cucian di luar rumah, sedangkan Gita membersihkan debu di basement. Siapa yang kurang cerdas? Alisa, dia menjemur cucian di luar rumah padahal saat itu lagi hujan. Setelah kapalnya karam, Bobby terdampar di pulau terpencil. Untung pilnya masih bisa dia bawa, tapi tinggal 4 butir tuh. 2 diantaranya berwarna hijau dan 2 lainnya berwarna kuning. Dia harus minum 1 pil hijau dan 1 pil kuning setiap hari. Tapi penglihatan Bobby bermasalah dan dia nggak tahu sama sekali warna pilnya. Di situ juga nggak ada orang lain yang bisa membantunya. Gimana caranya mengatasi masalah ini? Bobby harus membagi 2 semua obatnya, lalu mengambil setengah bagian dari masing-masing pil. Dengan begini, dia akan bisa minum 1 pil hijau dan 1 pil kuning. Kakak beradik ini bernama Mila dan Vivi. Di hari ulang tahunnya, Vivi dihadiahi gelang cantik. Karena menyukainya, Mila juga sesekali meminjamnya. Suatu hari, Vivi tahu kalau gelang itu hilang. Dia langsung mengetuk pintu kamar adiknya, dan saat melihat Vivi di ambang pintu, Mila langsung nutup pintunya lagi, lalu menguncinya. Setengah menit kemudian, Vivi masuk ke kamar adiknya dan mulai nyari-nyari gelang miliknya. Tapi dia nggak nemu apa-apa. Sesaat kemudian, dia tahu di mana perhiasan itu diumpetin. Apakah kamu juga tahu? Vivi ingat saat Mila pertama kali membuka pintu kamarnya, rambutnya masih terurai. Tapi kemudian rambutnya udah disanggul aja tuh. Jadi gelangnya pasti diumpetin di dalam sanggul.